Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hasbi, NIM 120 290023 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya membuat dua buah program untuk memenuhi tugas akhir dari PKS 2. Untuk program pertama, di sini saya memilih mata kuliah fisika. Saya mengambil materi gaya Lorentz dalam modul atau bab magnetika atau medan magnet. Kenapa saya memilih gaya Lorentz adalah karena saya terinspirasi dari tugas besar fisika juga, tugas RBA, yang mana tugas tersebut juga berkaitan dengan gaya Lorentz, sehingga mungkin akan mempermudah saya ketika pembuatannya seperti itu. Nah, gaya Lorentz ini terbagi menjadi tiga rumus. Yang pertama ada gaya Lorentz pada kawat berarus, kemudian gaya Lorentz pada muatan bergerak, gaya Lorentz pada dua kawat berarus jajar. Nah, khusus untuk gaya Lorentz pada kawat berarus, saya akan buat programnya itu dapat mencari variabel-variabel rumusnya gitu. Misalkan kan rumus gaya Lorentz itu adalah gaya sama dengan medan dikali arus dikali panjang kawat dikali sin sudut. Jadi nanti saya akan menginput atau mengoutputkan pilihan apa yang ingin dihitung oleh pengguna gitu. Variabel apa yang ingin dihitung pengguna, apakah gayanya ataukah medannya ataukah panjangnya ataukah variabel-variabel lainnya seperti itu. Nah, seperti biasa untuk pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang digunakan di sini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengatakan bahwa di logaritma ini ada beberapa keterbatasan, yaitu salah satunya adalah kita tidak bisa menginputkan beberapa variabel di awal. Jadi nanti ada beberapa variabel yang kita inputkan seiring berjalannya program ini. Oke, untuk yang pertama di sini ada tipe datanya integer, ada variabel n, pilih, menu, cache, dan i. Cache di sini saya niatnya itu untuk memodifikasi programnya supaya bisa menampilkan sweet cache gitu. Kemudian di sini untuk tipe data yang kedua ada real atau float. Di sini ada pi, permeabilitas dengan pi adalah nilainya sudah saya tentukan, dan permeabilitas juga nilainya 4 kali 10 pangkat min 7 dikali pi. Kemudian ada tipe datanya string dengan variabelnya ulang. Nah, di sini saya memasukkan fungsi do while. Ini do-nya di sini nih, do-nya ke sini. Kemudian while-nya ada di bawah untuk menentukan kondisi apakah akan terjadi perulangan atau tidak. Nah, yang pertama saya mengoutputkan dulu menunya. Di sini ada gaya Lorentz pada kawat berarus, kemudian ada gaya Lorentz pada mata bergerak, ada gaya Lorentz pada dua kawat berarus 1, 2, 3. Kemudian di sini saya menambahkan inputan dari pengguna. Jika pengguna ingin memilih gaya Lorentz pada kawat berarus, maka dia harus pilih satu, begitupun seterusnya. Lalu di sini ada percabangan if dengan kondisinya jika menu sama dengan 1, maka dia akan berjalan ke kanan programnya. Jika inputan dari pengguna adalah 1, maka programnya akan berjalan ke kanan untuk mencari gaya Lorentz pada kawat berarus. Nah, ini di sini ditampilkan lagi submenunya. Di sini ada gaya Lorentz, medan magnet, kuat arus, panjang kawat, nilai maksudnya variabel apa yang ingin dihitung oleh pengguna gitu. Nah, di sini ada inputnya. Input cache sebenarnya di sini saya menggunakan switch cache ya, tapi karena di logaritma ini tidak bisa menggunakan switch cache, jadi saya modifikasi aja. Jadi kesannya biar kelihatan gitu saya di sini menggunakan switch cache. Nah, di sini ada input cache ya, input variable cache tadi. Kemudian jika pengguna memilih 1, maka outputnya adalah seperti ini. Nah, outputnya yang pertama ditampilkan dulu nilai rumusnya, kemudian berapa kali ingin melakukan pengulangan gitu. Nah, di inputnya n. Nah, n ini gunanya adalah untuk saat perulangan di bawah.
di sini nih. Di sini, nah ini integer di variabel-variabel ini yang saya bilang tidak bisa diinputkan di atas atau tidak bisa dideklarasikan di atas karena eh, katanya harus deklarasikan setelah n ini. Jadi saya deklarasikan di sini. Ada integer array ini pokoknya yang array dengan isi array-nya adalah n. Jadi tidak bisa jika kita mendeklarasikannya sebelum ini, sebelum n, sebelum input n. Ada sudut, ada gaya, medan, arus, panjang, sin sudut. Kemudian, nah di sini ada ini, ada perulangan for ya dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Batas atas n-1. Kenapa n-1? Karena dimulainya dari 0. Kalau misalkan dimulai dari 1 berarti n doang. Nah ini di sini ada output perhitungan ke outputnya misalkan dari 0 ya. Kan ini mulai dari 0 misalkan perulangan pertama nih 0 berarti perhitungan ke 0 plus 1 1 berarti perhitungan ke 1 seperti itu. Nah, di sini ada input-input yang harus diinputkan oleh user berupa variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menghitung gayanya. Yang pertama ada medan magnet, kemudian ada arus, panjang, dan sudut. Nah, untuk mencari sin theta atau sin sudutnya di sini digunakan sin ya, perintah sin. Jadi fungsi sin atau perintah fungsi sin. Jadi fungsi sin ini hanya bisa diakses jika kita sudah menambahkan include math.h atau include library-nya matematika di header-nya. Seperti itu. Harus header-nya matematika dulu. Nah, di sini gayanya saya definisikan gaya adalah medan dikali arus dikali panjang dikali sin sudut seperti itu. Kemudian outputnya adalah gaya I dan perorangan dan blok program ini akan terus berulang hingga mencapai batas atasnya. Tadi batas atasnya adalah n-1. Jadi misalkan kita pengguna mengoutputkan 3 berarti 3 dikurangi 1 2 berarti dari 0 putar terus 1 nyampe 2 kali udah berarti 3 kali kan 0 1 2 3 0 1 2 berarti 3 kali. Nah, setelah itu lanjut saya akan memanggil data-data gaya yang ada di atas ini dengan cara membuat perulangan dengan batas bawah 0 dan batas atas n-1. Jadi gaya-gaya dari perulangan ini nanti akan saya panggil di sini. Gaya 1, gaya 2, gaya 3 seperti itu. Nah, sebenarnya di sini saya ingin menambahkan fungsi jumlah juga ya. Jadi jumlah dari gaya-gaya ini dan juga rata-rata dari gaya-gaya ini. Tapi seperti biasa ada keterbatasan di logaritma sehingga saya tidak bisa melakukannya. Tapi di C++ atau di codingannya nanti saya akan menambahkan jumlah dan juga rata-ratanya. Nah, setelah itu jika sudah sampai ke sini maka pengguna akan ditanyai apakah ingin mengulangi perhitungan dan jika pengguna memasukkan input sesuai kondisi ini maka program akan kembali ke awal gitu. Kondisinya adalah jika ulang sama dengan y atau y besar atau y kecil maksudnya. Dan jika tidak maka dia akan beroutput terima kasih lalu program berakhir. Nah, kembali ke atas dan jika pengguna di sini menginputkan menunya belum di sini dulu ya. Nah, di sini. Jika dia menginputkan menunya 2, berarti case yang kedua itu adalah untuk menghitung nilai B. Nilai B sama seperti tadi deklarasikan dulu ininya ya deklarasikan dulu variabelnya juga sebelumnya ditanya dulu n-nya agar bisa berjalan variabelnya. Setelahnya ada perulangan di sini untuk mengisi input yang harus diisikan oleh user untuk mencari nilai B-nya dan rumus B-nya adalah
medan sama dengan B itu medan ya. Medan sama dengan gaya per arus dikali panjang dikali sin sudut, dan sin sudutnya sudah tadi kita ketahui sendiri bagaimana cara mencarinya seperti itu. Dan perulangan akan terus berulang hingga mencapai batas atas. Batas atasnya adalah n min n1. Dan jika perulangan sudah berhenti berulang, maka dia harus ke bawah lalu menuju ke perulangan kedua. Perulangan kedua ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, gunanya adalah untuk memanggil semua nilai yang ada di perulangan pertama. Misalkan di sini medan magnet, berarti di sini akan memanggil seluruh nilai magnet di perulangan pertama. Seperti itu. Nilai medan magnet di perulangan pertama. Dan program akan kembali menuju ke bawah, menuju pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi perulangan atau perhitungan. Jika user kembali menginputkan ya, maka perulangan akan kembali ke awal. Dan di case ketiga, di sini ada mencari kuat arus sama seperti sebelumnya, ditanyain, dideklarasikan perulangan, kemudian perulangan, kemudian seperti biasa dimintai output yang dibutuhkan untuk mencari nilai I-nya, perulangan kedua, dan kembali ke pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi perhitungan. Lalu jika user di sub menunya menginputkan 4, maka dia akan masuk ke case 4. Case 4 di sini berguna untuk mencari nilai L. Nilai L itu adalah panjang kawat ya. Sama seperti sebelumnya, diinputkan dulu N-nya, baru dideklarasikan variabelnya. Karena jika tidak, maka variabelnya tidak akan bisa terbaca. Kemudian perulangan di sini seperti biasa, dimintai inputan-inputan yang dibutuhkan untuk mencari nilai L. Setelah itu, rumus L adalah gaya per medan dikali arus dikali sin sudut. Setelah perulangan di atas selesai, lanjut masuk ke perulangan yang kedua, gunanya untuk memanggil nilai L dari perulangan pertama. Semua nilai L. Nah, jika user di sub menunya itu menginputkan 5, maka dia akan masuk ke case 5. Ini anggap aja switch ya. Case 5, dia mencari nilai sin sudut. Seperti biasa, input N, kemudian deklarasikan variabel, perulangan pertama, ditanya inputan-inputan, dan rumus dari sin sudut adalah gaya per medan dikali panjang dikali arus. Seperti itu. Hingga perulangan selesai, dia akan lanjut ke bawah ke perulangan yang kedua, berfungsi untuk memanggil semua nilai sin sudut yang sudah dihitung di perulangan pertama. Seperti itu. Dan jika pengguna menginputkan nilai dari selain 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan masuk ke false-nya ini. False, maaf, pilihan yang Anda masukkan salah. Jika di switch case itu defaultnya ini. Yang terakhir itu default. Setelah itu dia akan masuk ke bawah dan menanyai apakah ingin mengulangi perhitungan. Jika ya, berarti dia akan lanjut ke atas. Dan jika di menu utamanya itu pengguna menginputkan 2, maka dia akan masuk ke if dengan kondisi menu sama dengan 2. If else ini. Else if. Setelah itu dia akan mencari nilai gaya Lorentz pada muatan bergerak dengan rumusnya B Q dikali P dikali nilai sin N dengan B medan, Q muatan, P adalah kecepatan muatan. Ini saya gak bikin seperti menu yang pertama, karena itu seperti yang sudah tadi saya bilang, tidak akan sempat waktunya, juga programnya terlalu panjang, kode-kodenya pun terlalu panjang. Seperti biasa, ditanya berapa kali ingin mengulangi perulangan, input N, kemudian deklarasikan variabel array dengan isi array-nya adalah N, kemudian perulangan, diinputkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mencari gayanya. Nah,
Rumusnya sebenarnya hampir sama seperti sebelumnya. Di sini juga masih membutuhkan sin sudut ya. Gaya pada muatan bergerak adalah medan dikali muatan dikali kecepatan muatan dikali sin sudut. Lalu outputnya adalah gaya dan perulangan tersebut akan berulang sebanyak n-1 kali. Dan jika perulangan tersebut sudah berulang hingga batas atasnya, maka dia akan lanjut ke perulangan yang kedua. Ya, perulangan kedua ini masih sama batasnya dari 0 hingga n-1. Gunanya adalah untuk memanggil semua nilai n yang ada di atas, yang ada di perulangan di atas itu yang sudah tadi kita hitung. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan lanjut ke bawah hingga ke pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi perulangan perulangan while-nya. Jika user menginputkan Y atau Y besar, maka dia akan masuk ke atas kembali. Dan jika user menginputkan menu utamanya adalah 3, maka dia akan masuk ke rumus gaya Lorentz pada kawat berarus jajar ya. Dengan rumus permeabilitas vakum atau mu0 dikali I1 dikali I2 per 2pi dikali A dikali L. Nah, seperti biasa, input N, deklarasikan variabel. Nah, di sini tidak menggunakan sudut ya, karena tidak ada sudutnya dari rumusnya pun. Lalu perulangan kembali seperti biasa dengan batas-batas yang sama seperti sebelumnya. Ditanyai inputan-inputan yang dibutuhkan untuk mencari gayanya. Dan di sini gayanya itu adalah permeabilitas dikali arus 2 per 2pi dikali jarak dikali panjang. Dan outputnya adalah gayanya. Terus berulang hingga batas atasnya selesai. Lalu jika sudah selesai, maka dia akan ke bawah, akan ke perulangan kedua yang kembali berfungsi untuk memanggil dari gaya-gaya yang sudah dihitung kita tadi. Jika sudah selesai, dia akan ke bawah lalu menanyai perulangan kembali. Nah, jika user di menunya ini dia menginputkan nilai selain 1, 2, 3, maka dia akan masuk ke false ini, akan masuk ke else. Nah, outputnya adalah maaf, pilihan yang Anda masukkan salah. Lalu turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, dan menuju pertanyaan apakah ingin mengulangi perhitungan. Jika output inputan dari pengguna itu tidak sama dengan Y besar atau Y kecil, atau dalam kata lain adalah false, maka dia akan menuju output terima kasih dan program pun berakhir. Langsung saja kita tes ya untuk menghemat waktu. Kita tes misalkan 1, misalkan saya mau 1, 3 kali perulangan aja. 3 kali perulangan. 1, 1, 1, 1, 30. Berarti harusnya 0,5. 0,499 sama lah. 1, 2, 1, 30. Berarti harusnya 1. Atau 0,99 ya, betul. Lanjut. 1, 2, 3. Nilai sudutnya 30. 2 tambah 3, 5, 2,5. 2 kali 3, 6 ya. Nah, ini yang maksud saya panggil gaya di perulangan pertama itu adalah ini. Jadi di perulangan kedua ini gaya pada perulangan pertama akan diambil. Misalkan kita inputkan perulangan pertama itu adalah sebanyak 3 kali, maka gaya di perulangan keduanya pun akan sebanyak 3, seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk flow chartnya saya kira cukup ya. Dan lanjut kita ke dev C++-nya untuk membahas programnya. Ini adalah programnya. Terdapat lebih dari 300 baris di sini, jadi cukup banyak. Yang pertama headernya dulu ya. Headernya saya deklarasikan library IOStream dan juga math.h matematika. IOStream ini gunanya sin dan cout itu. Matematika ini gunanya untuk yang tadi saya bilang sudut, untuk mencari sin.
Kemudian using namespace std, jangan lupa untuk ya agar tidak usah bersusah payah mengetik std sebelum sin dan cout dulu ya. Kemudian di sini integernya saya deklarasikan, ada pilih ya variabelnya, maksudnya dengan tipe data integer saya pilih n, pilih sudut n, ini tipenya array ya, dengan array dengan isinya adalah n, sebanyak n. Kemudian ada tipe data double, variabelnya adalah gaya, medan, arus, panjang, sin sudut, muatan, pemuatan, jumlah. Nah ini jumlah yang saya maksud, jumlah dan rata-rata ini yang tadi tidak bisa dimasukkan di logarithm. Jadi saya memasukkannya di program ini dengan array juga tentunya. Nah, di sini ada pi-nya, permeabilitasnya langsung saya definisikan berapa. Kemudian ada char ulang. Di logarithm juga tidak ada tipe data char ya jadi. Dan di sini adalah do untuk pembuka dari perulangan do while. Kemudian di sini saya outputkan menu yang akan dipilih nantinya oleh input pengguna. Nah, di sini adalah input pengguna. Kemudian jika input pengguna, di sini ada perulangan ya, perulangan if jika input else if, jika input pengguna adalah 1, menu dengan memenuhi kondisi menu sama dengan 1, maka blok di sekitar if ini akan berjalan. Nah, di sini ada submenu ya, submenu dari apa yang mau dihitung di gaya Laurent pada kawat berarus. Kemudian seperti biasa ditanyai pilihan. Nah, di sini yang saya maksud switch case itu ini. Kenapa saya memilih switch case? Karena saya kira akan lebih baik jika lebih banyak variasi gitu. Karena sudah banyak digunakan fungsi if, jadi sekali-kali saya gunakan fungsi switch. Bedanya switch sama if ini adalah switch itu lebih sederhana ya. Jadi tidak bisa kondisinya itu tidak bisa memakai logika-logika seperti dan atau or, kurang dari, seperti itu. Jadi hanya satu kondisi. Nah, misalkan pilihnya jika user mengetikkan 1, maka akan masuk ke case 1 ini. Case 1 ini sama seperti yang sudah saya tadi jelaskan di logarithm, berisi inputan dan juga berapa kali ingin melakukan perulangan, dan juga di sini ada perulangan itu ya, perulangan di sini tadi saya bilang percabangan switch case. Dan di sini perulangan di sini adalah dengan batasnya 0, dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah kurang dari n. Berbeda dengan flowchart tadi, di logaritma dia tidak bisa itu ya, tidak bisa kurang dari gitu. Jadi harus harus sama dengan. Jadi batas atasnya adalah n, bukan kurang dari n. Jadi itulah kenapa saya tadi memasukkan n-1. Nah, setelah itu ditanyai inputan yang diperlukan. Seperti biasa, ini adalah definisi dari sin sudutnya. Sin sudut dikali pi per 180. Kemudian gayanya saya definisikan di sini adalah medan, arus, panjang, dan sin sudut. Setelahnya lalu di outputkan juga sin gayanya. Nah, di sini saya juga mendefinisikan jumlah ya. Jumlah itu adalah jumlah plus gaya i, dan rata-ratanya adalah jumlah per n. N itu adalah perulangan tadi, banyaknya gaya. Nah, jika perulangan itu sudah selesai, sudah sampai n, kurang dari n, maka programnya akan lanjut ke bawah lalu masuk ke for di sini. Seperti biasa, seperti yang sudah tadi saya bilang, dia gunanya untuk memanggil nilai gaya yang ada di atas. Nah, di sini saya juga outkan gaya Laurent total jumlah, kemudian gaya Laurent rata-rata jumlah rata, sesuai dengan variabel yang sudah saya deklarasikan di atas. Nah, ini ada break. Kenapa break? Karena dalam switch case itu, ketika kita sudah masuk ke satu case, misalkan case 1, maka
brick ini berfungsi untuk melompati melompati case-case selanjutnya. Jadi brick ini berfungsi untuk melompati case yang lain sehingga dia langsung menuju ke setelah switch case-nya seperti itu. Nah, jika di atas user mengetikkan 2, maka dia masuk ke case 2. Case 2 ini untuk mencari nilai B atau medan magnet seperti biasa, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di flowchart-nya. Dan di case 3, jika user mengetikkan angka 3, maka dia akan masuk ke case 3 untuk mencari nilai I atau watt arus. Kemudian di case 4 ada mencari panjang, dan di case 5 ada mencari nilai sudut dengan rata-rata dan jumlahnya tentunya berbeda dengan variabel dengan yang di flow algorithm tadi. Nah, di switch case ini juga ada namanya default. Default ini adalah berfungsi untuk ketika apa yang diinputkan user itu tidak ada pada cache. Berarti user menginputkan selain yang ada di cache. Misalkan cache tadi kan 1 sampai 5, berarti jika user mengetikkan nilai selain dari 1 sampai 5, maka dia akan masuk ke default. Di sini saya men-coutkan pilihan yang Anda masukkan salah, lalu dia akan melompat ke bawah hingga ke pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi perulangan. Nah, jika user mengetikkan di menu utamanya itu dia mengetikkan 2, maka dia akan masuk ke if else dengan else if dengan kondisinya itu menu sama dengan 2. Nah, di sini untuk mencari nilai gaya Lorentz pada muatan bergerak dengan rumus B Q P dikali nilai sin. Seperti biasa, ini hampir sama seperti nilai gaya Lorentz pada kawat barus, cuma bedanya variabel aja. Jadi ini agak cukup mudah membuatnya. Setelah itu, jika user menginputkan 3 di menu utamanya itu, maka dia akan masuk ke else if dengan kondisinya menu sama dengan 3. Nah, di sini ini yang agak cukup sulit tuh ini. Karena kenapa? Karena saya sering menemui banyak error di sini, terutama tentang ketika dalam penulisan rumusnya ini, karena cukup rumit. Meskipun sebenarnya tidak, tapi menurut saya cukup rumit. Karena rumusnya itu loh, gaya sama dengan permeabilitas dikali arus 2. Jadi yang harus dilakukan adalah mengkalikan ini pertama dulu, kemudian dengan memberi kurung ya, kemudian ini, lalu keduanya dibagi dan akhirnya dikali ini. Harusnya seperti itu. Cuma ya saya kemarin tuh kurang fokus mungkin atau apa gitu. Jadi banyak salahnya di sini. Seperti biasa tuh. Saya masukin jumlah juga dan rata-ratanya. Kemudian di perulangan yang kedua saya memanggil seluruh gayanya yang ada di perulangan pertama. Misalkan perulangan pertama kita mengulang sebanyak 4 kali, berarti gayanya ada 4. Nah, 4 gaya itu akan saya panggil di perulangan kedua. Dan setelahnya seperti biasa panggil jumlah dan rata-rata. Nah, jika user menginputkan nilai selain 1, 2, dan 3, maka dia akan masuk ke block else ini. Block else ini hampir sama kayak defaultnya milik switch case ya. Di sini saya juga menginputkan pilihan yang Anda masukkan salah, lalu program akan masuk ke pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi program. Jika ya sin yang dimasukkan oleh pengguna, inputan yang dimasukkan oleh pengguna, maka program akan kembali ke atas. Maksudnya ya itu apa? Ya itu adalah kondisinya sama dengan yang dikondisikan di sini. Kondisi di sini adalah ulang sama dengan y besar atau y kecil. Nah, jika selain itu maka programnya akan berakhir dan men-coutkan terima kasih seperti itu. Coba kita jalankan ya. Ada yang kepencet soalnya ini, ngeselin. Ini udah bisa nih. Nah, misalkan saya mau 1 kawat berarus, 2 jam medan magnet, misalkan 2, 1, sudutnya 30, 2 Tesla jawabannya. Misalkan 3, 2, 3, 30 juga. Ini 30 dong. 30
20. Satu Tesla ini ada kuat medannya, kuat medan 1 dan 2. Nah, ini yang saya maksudkan memanggil data-data di perulangan pertama. Kemudian ada medan total. Medan total ini ada jumlahnya 2 tambah 1 3, dan rata-rata adalah jumlah dibagi banyaknya perulangan. Misalkan 3, karena ini 2 kali perulangan berarti dibagi 2, berarti 3 bagi 2 sama dengan 1,5 benar. Nah, saya mau coba lagi di yang ketiga. Saya masukkan 2, 1, 1, 2, 2 semua deh. Jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kemudian lagi 3, 2, 1, 1. Jawabannya adalah 1,2. Seperti itu. Nah, jika user menginputkan no, maka program akan berakhir. Lalu bagaimana jika user menginputkan salah? Misalkan di awal tanya menu tuh. Misalkan dijawabnya 6 atau 5, misalkan 5 ya. Maka pilihan yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Jika saya ulangi dan masuk ke gaya Loren pada kawat berarus lalu memasukkan input yang tidak benar, maka sama pilihan yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Nah, itu saja program pertama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke program kedua ya. Program kedua ini ya. Ini. Program kedua ini adalah tentang mencari nilai X dan Y pada persamaan linear dua variabel. Kenapa saya pilih itu? Karena saya kira meskipun terlihat mudah, ternyata masih banyak pengalaman saya, masih banyak teman-teman saya yang belum begitu paham mengenai bagaimana cara mencari X dan Y di SPLDP ini. Padahal sebenarnya cukup mudah. Namun ketika saya mencoba mengaplikasikannya ke dalam C++, ke dalam codingan ini, ternyata logikanya cukup dipakai juga di sini. Jadi nggak segitu mudahnya lah, nggak mudah-mudah banget gitu. Nah, itulah kenapa saya memilih program ini, karena alasannya karena meskipun kelihatannya gampang, tapi ternyata masih banyak kok yang belum bisa seperti itu. Kemudian seperti biasa masuk ke flowchart. Di sini ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel di sini yang pertama ada bertipe data integer. Integer di sini saya memasukkan variabelnya i. Kemudian integer yang kedua dengan tipe datanya array. Tipe data integer array dengan variabelnya x, y, z, dan jumlah arraynya adalah sebanyak 3. Dan tipe data real dengan tipe data real atau bilangan desimal, saya membuat variabel-variabel seperti hz, hx, hy, nilai x, nilai yn, x1, x2 sampai j ini. Ini sebenarnya kebanyakan dari variabel ini adalah digunakan untuk menyimpan data sementara gitu sebelum kita masuk ke perhitungan sebelumnya. Itulah yang saya bilang banyak nggak begitu gampang banget karena logikanya cukup dimainkan juga di sini seperti itu. Kemudian di sini ada tipe data string. Saya membuat variabel ulang kembali untuk menjalankan fungsi do while ya. Di sini ada fungsi do. Kemudian masuk ke programnya, kita lanjut ke kanan. Ada output program persamaan linear dua variabel, format persamaan. Nah, saya di sini tulis format persamaan karena untuk pengguna itu agar lebih paham seperti itu. Apa yang dia outputkan di perulangannya nanti. Nah, outputnya ini. X1 plus Y1, Y1 ini formatnya pokoknya. Ada dua persamaan dengan formatnya masing-masing seperti itu. Nah, ini perulangan di sini batasnya adalah 1 hingga 2. Jadi 1 2 cuma 2 kali perulangan aja di sini berarti kan. Nah, untuk perulangan yang pertama misalkan masukkan nilai X, output 1. Berarti perulangan pertama kan perulangan 1, masukkan nilai X1, jadinya kan nilai X1 sama dengan X. Nah, gitu. X1 tuh kan. Nah, di perulangan yang kedua juga sama, X2 berarti X. Outputnya perulangan berapa? 2, berarti X2
sama dengan input dari pengguna, nantinya berupa jadinya menjadi nilai dari variabel X2 seperti itu. Nah, sama ini pun yang Y dengan inputan pengguna juga, dan Z juga pun sama inputan pengguna. Setelah itu setelah perulangan yang pertama dia akan mengulang untuk mencari Y1, Z1, X1, kemudian dia mengulang lagi hingga perulangan yang kedua untuk mencari X2, Y2 dan Z2. Dia akan lanjut ke bawah. Saya di sini mengoutputkan bentuk persamaan yang terbentuk. Kenapa? Karena untuk meyakinkan pengguna bahwa apakah apa yang dia inputkan dengan apa yang dia mau itu sudah sesuai. Jika tidak, dia bisa membatalkannya. Nah, outputnya adalah seperti ini. Outputnya X1 X plus Y1 Y sama dengan Z, seperti itu. Ini sebagai persamaan pertama, dan untuk persamaan keduanya juga sama, tapi ganti X2 dan Y2 dan Z2 seperti itu. Ini salah nih boy. Ini harusnya 2. Sorry ya, saya ganti di sini. Oke. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if juga dengan kondisinya jika X1 sama dengan X2, maka dia akan masuk ke sini, dan jika X1 tidak sama dengan X2, maka dia akan masuk ke false. Untuk X1 sama dengan X2, maka maksudnya gini, itu mengeliminasi. Nah, jika sudah ada yang sama, terutama X-nya di sini, jadi kita targetnya itu adalah mengeliminasi X-nya terlebih dahulu. Jika X-nya sama, maka dia akan masuk ke sini. Jika X-nya sama, maka yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi X, lalu mengurangi Y1 dan Y2 dan Z1 dan Z2-nya kan. Nah, ini saya tuliskan di sini. HY sama dengan Y1 min Y2. Nah, itu. Kemudian HZ sama dengan Z1 min Z2. Nah, untuk mencari nilai dari Y-nya itu berarti kita tinggal membagikan hasil dari pengurangan ini dengan pengurangan yang ini. HZ per HY. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari nilai X-nya? Nilai X-nya itu dicari dengan mengalikan nilai Y yang sudah tadi kita ketahui, sudah kita dapat dengan Y1. Misalkan ini kita anggap jadi J ya, kita simpan datanya di J. Lalu untuk mencari HZ adalah dengan cara Z1 dikurangi J yang tadi kita sudah kalikan, misalkan nilai Y dikali Y1. Berarti ini secara kasarannya itu adalah Z1 dikurangi nilai Y dikali Y1, seperti itu. Nah, untuk mencari nilai X adalah HX yang ini dibagi X1, seperti itu. Ini yang saya bilang logikanya cukup dimainkan adalah di sini sih, setelah mencari nilai Y-nya sih, terutama dalam mencari nilai X itu sih. Nah, jika X1 tidak sama dengan X2 atau X-nya belum sama, maka kita harus samakan dulu. Caranya adalah dengan mengalihkan kedua X-nya. Nah, di sini ada kan K sama dengan X1 dikali X2. Nah, ini harus disamakan dulu intinya. Kita targetnya adalah menyamakan X dengan mengeliminasi X dengan menyamakan X-nya terlebih dahulu. Bersyukur kalau udah sama, berarti kita tinggal cari Y-nya, seperti itu. Nah, setelah itu K dibagi X, nilai yang di atas ini, hasil perkalian 2X itu dibagi sama X1, hasilnya adalah KX, disimpel di KX. Kemudian hasil yang di atas ini, perkalian antara 2X itu, maksudnya 2X itu dibagi X2, maka hasilnya KY. Nah, di bawahnya kita juga menuliskan nih, ibaratnya gini, dalam sebuah persamaan, jika satu variabel dikalikan oleh suatu nilai, maka variabel-variabel dalam persamaan tersebut harus dikalikan dengan nilai yang sama, seperti itu. Jadi ketika X ini sudah dikalikan sama nilai X2 lalu dibagi oleh
X1-nya tersebut, maka hasilnya harus juga dikalikan dengan variabel-variabel yang lain, dengan variabel X dan juga Z, seperti itu. Dalam persamaan dua variabel kan memang gitu. Jadi nggak boleh hanya satu variabel yang dikalikan, tapi harus semuanya dikalikan, seperti itu. Nah, ini Y1 sama dengan Y1 dikali KX, nah kan? Y1-nya dikali KX, Z1-nya juga Z1 dikali KX. Nah, untuk yang Y2 dikali KY, bedanya itu KY. Ini pokoknya ini untuk persamaan pertama, dan ini untuk persamaan kedua. Nah, setelahnya kita bisa melakukan sama seperti ini. Kan ini sampai sini kondisi X-nya itu udah sama nih. Kondisi semua variabelnya udah sama. Lalu kondisi X-nya ya udah sama terutama. Lalu langkah selanjutnya adalah sama seperti kayak gini. Tinggal mengurangi Y1 dan Y2. Nah, udah kan sama kan? Langkah-langkahnya ke sini udah sama. Z1 dan Z2 sama, nilainya juga sama, mencari nilai X-nya juga sama terutama. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu algoritmanya selesai mungkin ya, kita lanjut ke bawah untuk mengoutputkan nilai X dan nilai Y nilai di atas ini. Jadi intinya kita mengeliminasi nilai X terlebih dahulu untuk mencari nilai Y, lalu setelahnya kita cari lagi nilai X itu berapa, seperti itu. Nah, ini outputnya, nilai X adalah output nilai X, nilai Y adalah output nilai Y. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang program? Jika inputnya Y besar atau Y kecil, maka dia akan kembali ke atas, dan jika tidak, maka dia akan ke bawah. Terima kasih, dan program pun selesai. Kita coba ya. Misalkan tadi saya ingat rumusnya tuh 2 min 3 min 2 min 3 7 sama berapa ya? Berapa ya? 4 apa ya? 3, nah coba aja lah. 2. Nah, ini hasilnya. Coba kita ulangi lagi ya. Misalkan 1 2 2 3 3 2 1. Enter. Hasilnya adalah ini, min 1 dan min 2 ini benar ya. Disamain dulu X-nya disamakan jadi 3 dibagi 3 1 berarti 3 jadi 3 dibagi 1 berarti 3, ini dikalikan 3 kali 3 3 kali 2 6, berarti 3 kali 3 9, ini 3 dibagi 3 1 berarti ini udah sama, berarti tinggal 6 dikurangi 2 4, 9 dikurangi 8 berarti 18, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2, Y-nya 2, kita masukin coba Y-nya 2, 4, pindah ruas, min 1 dibagi min 1 dibagi 1 sama dengan 1, benar-benar. Seperti ini, misalkan kita inputan 0 ya, berarti programnya sudah berakhir, seperti itu. Tersebut ya. Lanjut masuk ke C++. Nah, seperti biasa, headernya, yang pertama saya bikin library-nya, saya deklarasikan library-nya IOStream, using namespace-nya, saya pakai std, kemudian deklarasi program, deklarasi variabel, ada yang pertama tadi saya bilang X ini, X3, Y3, Z3, sebenarnya ini diganti sama 2 pun bisa, tapi ya adalah jaga-jaga adalah simpen satu itu, satu array. Kemudian float seperti yang sudah tadi saya bilang, ada banyak float. Di sini gunanya untuk menyimpan data sebelum kita mencari nilai X yang sebenarnya gitu. Nah, di sini ada penjelasan bukan penjelasan apa ya? Judul program dengan nama saya. Kemudian di sini ada format persamaan linear seperti yang sudah tadi saya bilang. Kemudian ada
meminta input yang dibutuhkan, nilai X, Y, dan Z tentunya ini dalam sebuah perulangan ya, karena kita ingin mengulangi dua kali pertanyaan seperti ini. Dan sekaligus untuk mengisi array-nya ya, mengisi array yang tadi kita sudah deklarasikan di atas. Nah, jika sudah dua kali, ini percabangannya di sini agak beda ya, karena di sini mulai dari 1 dan kurang dari 3. Tadi kan 2. Ya seperti itu, seperti saya bilang, kalau di logaritma itu nggak ada kurang dari, tapi kurang dari sama dengan. Jadi misalkan 2, misalkan 3, berarti kalau di logaritmnya itu si 3-nya itu termasuk, dan kita tidak membutuhkan itu kalau di tidak membutuhkan itu di program ini. Kita hanya membutuhkan sampai 2. Jadi di sana kita hanya memasukkan 2 atau paling enggak 3 min 1 lah, seperti itu juga bisa. Kalau enggak 2. Nah, kalau di sini batas atasnya 3 karena kita bisa variasikan dengan apa nih ini? Logika. Pokoknya kurang dari lah. Setelah itu dia masuk ke persamaan yang terbentuk yang saya buat untuk memastikan apakah pengguna sudah benar-benar yakin terhadap apa yang diinputkan, karena dia bisa melihat ini benar gak gitu. Nah, di sini ada if, ada percabangan. Saya suka ketukar kalau ngomongin, tapi sepaham ya. If di sini kondisinya jika x1 sama dengan x2 adalah sama, maka dia akan masuk ke blok if ini. Blok if ini seperti yang sudah saya bilang tadi, dikurangi y-nya, dikurangi z-nya, lalu nilai z-nya ini dibagi sama y, dan untuk mencari nilai x-nya itu nilai y dikali y, baru z1 dikurangi nilai y dikali y, dan hasil akhirnya adalah nilai yang ini, nilai dari baris ke 45 ini dibagi x1, seperti itu. Dan untuk nilai x1 dan x2 nya tidak sama, atau x1 tidak sama dengan x2, maka dia akan masuk ke else ini. Dan ya udah saya jelaskan tadi sebelumnya kan. Kita intinya di sini menyamakan dulu x-nya, dan jika tidak sama maka kita harus kalikan dulu masing-masing x-nya itu, baru dibagi x tersebut, dan hasilnya itu akan dikalikan dengan variabel-variabel lainnya dalam satu persamaan itu tentunya ya, variabel z dan variabel x, seperti itu. Nah, hasilnya baru kita kurangi lagi y sama y, y1 sama y2, y1 sama y2, baru hasilnya untuk mencari nilai y-nya itu adalah hasil dari z dikurangi z2 dibagi hasil dari y1 dikurangi y2. Dan untuk mencari nilai n sama seperti mencari nilai x sama seperti ini, kita di sini n ini, hx ini gunanya adalah untuk menyimpan data sementara sebelum kita mencapai tujuan akhir kita dalam mencari nilai x, seperti itu. Nah, kemudian saya outputkan hasil dari perhitungannya. Yang pertama ada nilai x dan nilai y. Setelah itu ditanya juga apakah Anda ingin mengulangi perulangan atau tidak. Jika ya, berarti Anda harus pilih ya. Jika tidak ya terserah, pilih apa aja. Nah, di sini ada input pengguna. Jika input pengguna sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di while untuk mengulangi program, maka program akan kembali ke atas, dan jika tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di while ini, maka dia akan berakhir programnya. Seperti itu. Coba kita tes ya. Misalkan masukkan 3 2 1 1 2 3. Nah, ini. Lalu jika kita mengulangi lagi maka akan masuk ke atas. Aduh, ini salah ketik saya, boy. Dan sekali lagi ya. Aduh, ini waktunya udah lama ya. Waduh. Ini batasnya 30 menit soalnya. Jadi saya agak buru-buru. Oh, ini bukan ini ya. Saya agak buru-buru juga. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? Nah, bisa. Inilah hasilnya. 1 kali 4, 4 bagi 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 8 dikurangi 3, 12 dikurangi 6, 6 dibagi 3 sama dengan 2, y-nya 2, 2 dikali 2, 4 pindah ruas, 3 dikurangi 4 min 1 dibagi 1,
min 1, jadi seperti itu. Dan jika inputnya adalah no, maka program akan berhenti. Nah, mungkin itu saja program saya kali ini. Sorry saya ngomong jaga kecepatan karena ini tuntutan waktu juga, karena dibatasi oleh asprak kami waktunya cuma 30 menit. Jadi saya gemput, dan meskipun begitu saya berusaha tetap menjelaskan dengan lugas dan tuntas meskipun banyak kekurangan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pengucapan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak tepat. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.